sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman walhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dzalika wa aslih lana sya'nana kullahu fatiras samawati wal ard anta waliyyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Wala tukhzina yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Oh ya, satu lagi orangnya orang Sri Lanka. Orang Kamboja satu, orang Sri Lanka satu. Ngaji sama Syekh Maher. Sri Lanka. Sri Lanka tuh bahasa apa? Bahasa Urdu. Bahasa India gitu, mirip-mirip India. Orang Sri Lanka satu. Satu asrama sama nih. Tapi dia enggak ngerti orang bahasa Sri Lanka. Ucap gitu kalau ngomong. Ini kalau dia teleponan tuh bisa 2 jam sama saudaranya. Ya ada teh ya. Ketawa mulu kalau dia nelpon. Orang Rusia capek-capek dari Rusia ke Indonesia buat ngaji doang, bayangin. Buat ngaji, baca Quran di depan guru, hampir rela-rela keluarin duit puluhan juta. Belum lagi adaptasi sama makanannya. Nggak bisa orang Rusia makan tempe. Ini apa nih? Di Rusia buat makan kuda ini. Yang ente makan tuh tempe, di Rusia buat makan kuda. Ini nggak makan tempe, ini makannya kuda. Jadi tempe dimakan kuda, kuda dimakan dia gitu. Jadi dia makan kuda, kuda makan tempe. Kalau ente makan tempe, ente makan makanan kuda berarti. Lagi SEA Games kalau nggak salah 2019 atau 2000 berapa tuh ya? Ada utusan dari Rusia ke Indonesia. Temennya dia buat atlet gitu kan, pelatihnya kalau nggak salah, bawa makanan dari Rusia, datang ke pesantren Cianjur bawa makanan banyak dari Rusia. Wah enak. Apa nih? Apa kata temenan itu, kata si Musa sama Ahmad. Musa Ahmad belum datang. Ini enaknya enak apa nih? Daging apa? Daging kuda. Wah pada rebutan santri, pas makan dilepehin semua. Daging kuda aneh rasanya kata mereka. Orang Rusia suka, makanya badannya gede-gede. Badannya gede-gede banget. Orang Rusia tuh badannya gede-gede. Ini 178 cm, 1 meter 70 cm. Ini aneh, anak SMA segini di Rusia. Ini makannya daging kuda, kalau ini makannya tempe sih. Jadi lama. Jadi ngobrol kan. Makan daging kuda mahal kuda. Sampai mana? Hadis nomor 6. 5 dulu ya, udah enggak apa-apa. Bisa nadi al-muttasil, bisa nadi al-muttasil ilal musannif rahimahullahu taala. Wa nafa'na bi ulumi fid darain wa bi ulumikum amin wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr. Jadi beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini masih ada hubungannya sama hadis yang sebelumnya. Inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di kota Madinah ada sebagian atau golongan laki-laki yang mana mereka masirtum masira, tidaklah kalian ini berangkat, wala qata'tum wadiya, atau membelah wadi itu lembah. Maksudnya tidak kamu menuruni bukit, menaiki gunung, menyeberangi laut untuk berperang. Illa kanu ma'akum, melainkan mereka bersama kalian, orang-orang yang ada di Madinah, padahal nggak ikut. Maksudnya bersama kalian dalam hal apa? Dalam hal niat. Mereka udah niat, tapi sayangnya mereka nggak bisa berangkat karena sakit. Jadi nggak berangkat. Walaupun nggak berangkat karena udah niat, dapat pahala jihad. Pahalanya gede, pahala jihad itu. Makanya kita banyakin niat. Walaupun nggak dapat semuanya, yang penting dapat pahala niat. Habasahumul marad, mereka ditahan oleh sakit. Ya, mungkin sakit apa? Sakit panas atau demam atau tipes. Nggak bisa yang berangkat. Tapi kalau sakit ya cuma gatel-gatel, korengan, berangkat tetap. Itu dia. Ada orang mau ngaji, nggak bisa ngaji, dia dapat pahala ngaji. Kalau sakit beneran. Kalau santri kadang-kadang kan kagak, mana sakit mata. Kenapa? Ngantuk, bukan sakit mata ente, ngantuk. Iya.
Sakit mata. Si fulan kemana? Sakit mata katanya Ustadz. Sakit mata, iya ngantuk. Matanya sakit kalau orang ngantuk kan. Pedih gitu kan. Aduh, matanya sakit nih, kenapa? Udah ngantuk. Wah, si fulan kemana? Ini tangannya sakit. Ya emang belajar pakai tangan. Ya pakai tangan, tapi kan bisa ngelihat, bisa dengerin aja, bilang aja. Orang-orang terdahulu tuh kalau belajar, kalau belum mati, belajar udah, kalau belum meninggal, kalau belum buang air tuh mencret misalnya tuh tetap berangkat buat obat. Niatin, ente sakit nih, niatin datang ke majelis ilmu, datang ke sekolah, datang ke kelas, datang ke masjid supaya sehat. Niat, ya Allah, saya sakit sekarang, saya datang ke pengajian, semoga dengan saya datang diberikan kesembuhan. Semoga diberikan kesembuhan. Anda punya guru-guru itu masya Allah. Pokoknya. Sakit tipes, ente bayangin. Ada yang pernah sakit tipes di sini? Enak rasanya? Hah? Gak enak, gak bisa bergerak. Gerak pusing, diem pusing, tidur pusing, ngapain aja pusing. Guru Anda datang ngajar. Sakit tipes. Gak tahu gara-gara kenapa. Buang air terus, sakit, pusing, pala. Ngajarnya pelan banget. Fahimtum? Nah. Allah, nu'id insyaallah ba'din. Isma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin illa, pelan banget. Sampai termasuk Syekh Maher itu, kita lihat aja di Google atau di YouTube, udah banyak rekamannya sekarang. Beliau ngajar sambil tiduran. Saking sakit sininya nih kalau nggak salah tuh. Karena saking lamanya duduk. Kalau dengerin orang baca Quran itu kan yang baca banyak. Dari subuh sampai jam 6. Dari jam 6 ngajar habis itu. Dari subuh tuh, subuh maksudnya duduk nungguin di tempat khusus buat orang setoran Quran. Habis subuh jam 5 misalnya, subuh jam 5. Itu sampai jam 6, 1 jam duduk begini udah. Dengerin orang baca Quran, setoran. Habis jam 6 berangkat ke sekolah, ke kelas. Masuk pelajaran. Nanti habis zuhur ada lagi yang baca Quran setoran sampai jam 3. Duduk aja begini. Ini kalau duduk begini, nah ini proses banget. Sambil orang dengerin baca Quran 10 orang, 30 orang didengerin aja begini. Kadang-kadang sambil ngantuk-ngantuk, kadang-kadang dipijitin. Habis jam 3 belum asar, jam 3 belum asar kan, setengah 4 atau jam 3 lewat baru asar. Jam 3 baru pada selesai. Nanti habis maghrib ada lagi sampai jam 10. Habis maghrib nih, kalau kita kan ngaji, kalau beliau udah dengerin orang baca Quran gini. Dengerin baca Quran, sambil dikasih teh, kasih kopi misalnya, udah dengerin, duduk aja kerjanya duduk. Udah kena sakit sininya nih, nggak bisa bergerak. Sampai jam 10, bayang habis maghrib sampai jam 10 dengerin orang baca Quran. Bosan nggak? Ya karena beliau udah amanah keilmuan dari gurunya juga begitu semuanya, dengerin aja gini. Ya Allah, Bismillah, satu halaman ganti satu halaman, ganti satu halaman, ganti satu halaman, ganti. Ada yang sampai setoran satu orang tuh setengah jam. Ganti udah setengah jam orang setoran Quran, satu lembar tuh setengah jam karena bacanya 10 kali, baca qiraatul ashr. Akhirnya beliau kena sakit ininya, nggak bisa bergerak. Ngajar tetap ke kelas, ngajar Quran beda. Ngajar sekarang ngajar pelajaran, karena beliau punya dua ini, ngajar Quran juga, ngajar pelajaran juga, pelajaran usul. Akhirnya beliau megang kitab ambil tiduran begini nih, dibacain. Begitu ngajarnya. Aneh nggak punya fotonya sih, masya Allah itu orang. Kalau kadang-kadang santrinya malu, udah sakit bentaran, sakit pusing doang, nggak masuk kelas. Ini Syekh Maher sampai tiduran ngajarnya, karena udah nggak bisa bergerak sininya. Nah, kalau dioperasi apa diapain nggak tahu segala macem, baru sembuh lagi, ngajar lagi. Nah itu dia. Itu ulama-ulama kita begitu. Imam Syafi'i, beliau di akhir hayatnya ketika mengajar itu kena ambeien. Jadi kalau ngajar itu duduk di kursi, di bawahnya dikasih panci. Di bawahnya dikasih apa? Panci. Netes darah dari anusnya tuh, dari kemaluannya belakang. Netes darah sambil ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu sambil netes darah, sambil nahan rasa sakit. Ulama-ulama kita begitu. Imam Malik gurunya lagi ngajar baca hadis,
diantep sama kalajengking 17 kali kalau nggak salah. Tapi karena beliau lagi baca hadis nggak mau dipotong. Lagi baca hadis kayak gini persis. Beliau kalau Imam Malik bin Anas, Imam Mudaril Hijrah, beliau kalau ngajar pakai minyak wangi paling wangi, pakai baju paling mahal, pakai imamah paling baru, mantep pokoknya. Yang ngaji itu 700 orang. Yang ngaji 700 orang. Sampai presiden, raja pada datang situ. Anak-anak raja ngaji di situ semua. Sama Imam Malik. Beliau tinggalnya di Madinah aja udah. Kalau ngaji tuh, ngajar begini. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh nggak bisa contohin, aneh kan nggak ada videonya. Mungkin sekiranya begitu. Lagi baca hadis, nggak bakal dipotong. Apapun kejadiannya, suatu hari beliau kena antep kalajengking. Tek di belakangnya ada kalajengking, nggak tahu mungkin. Tep ditahan. Inna aqwaman tep khalfana bil Madinah. Masalakna syi'ab. Berkali-kali itu nggak mau diputus. Akhirnya selesai baca hadis, tutup kitabnya, subhanakallahumma, mungkin aneh nggak tahu, udah langsung jatuh beliau. Dirinya ada kalajengking ternyata. Ya, wahai syekh ini, wahai guru pak ustadz, ini kenapa antum nggak bilang? Aneh malu. Lagi ngajar nggak boleh dipotong ini pengajian ini nggak boleh dipotong apapun kejadiannya. Imam Malik radhiyallahu anhum ajma'in, ulama-ulama kita. Dan kita jangan sampai kalah. Malu, sakit dikit nggak dateng, pusing dikit, males ngaji. Lagi habis main bola keseleo, aduh keseleo nih nggak bisa datang. Datang aja, emang kenapa? Emang kakinya yang buat nulis kan tangannya. Ngaji tetap. Apalagi terus juga nggak usah jauh-jauh bapaknya kalau ngajar pusing, pilek, udah segala, karena bapaknya itu kakinya sakit, kakinya patah, tetap ngajar, nggak pernah ada libur 30 tahun ngajar, nggak pernah nggak masuk. Lagi pusing, orang sampai bingung, sampai nanya, Pak Ustadz, Pak Kiai nggak pernah sakit ya? Bukan nggak pernah sakit, saya sakit saya paksain ngajar, saya sakit saya paksain ngajar, karena ketika saya ngeliat santri itu seneng, bahagia gitu. Beliau itu kakinya sakit, lagi naik motor atau ada tiang listrik diantem, drup, jadi dengkulnya itu pecah, kebelah, jadi pakai tongkat. Tapi ini kalau nganterin beliau ngajar dulu masih kecil, mungkin masih 7 tahun, ini ikut ngajar. Beliau jalan dari Bangka ke Al-Khalidin itu 7 kilo kalau nggak salah, atau 2-3 kiloan. Jalan, kakinya udah patah gitu tuh, dengkulnya. Jalan pakai tongkat, aneh masih kecil tuh lari-larian. Aneh bongong dikit, ngeliat comberan, kadang-kadang kan ada ikan kecil-kecil tuh. Apaan tuh? Aneh nengok, udah jauh bapak aneh. Lari lagi, nengok lagi ada apa? Ada belalang, aneh cariin di rumput-rumputan, lagi jalan tuh. Nengok, udah jauh lagi, lari lagi, masih kecil tuh. Jalan, ngajar itu jalan. Yang orang Jakarta mungkin tahu Al-Khalidin. Dari Bangka tuh Al-Khalidin 3 kilo jalan kaki buat ngajar. Ngajar tuh jam 1:30 sampai asar. Jadi berangkat dari Habis Zohor berangkat beliau. Itu dia ulama-ulama kita, orang tua kita begitu. Nah ini sekarang ngomongin jihad. Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr. Mereka itu ikut bersama kamu dalam urusan pahala. Tapi nggak bisa berangkat karena sakitnya sakit parah. Kalau sakit pusing doang mah ya, tetap berangkat. Warahu Imam Al-Bukhari an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhr. Dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, raja'na min ghazwati Tabuk. Kami pulang dari peperangan Tabuk bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, inna aqwaman, sesungguhnya suatu kaum, khalfana, di belakang kita, bil Madinah, ada di kota Madinah, ma salakna syi'ba, tidaklah kita itu berangkat memotong syi'ab, itu artinya jalanan, syi'ab itu jalanan, thariq,
Jadi gunung tengah-tengahnya itu jalan. Jadi gunung kalau kita dulu masih kecil kan gambar gitu kan. Gunung tengah-tengahnya ada jalanan, sampingnya ada sawah, sampingnya lagi ada nggak tahu ada puun-puunan apa pokoknya. Ada kebun kacang kali apa kebun korma. Itu dia. Jadi gunung tengah-tengahnya itu namanya jalan. Jalannya itu namanya syi'bun. Tidaklah kita melewati bukan lorong ya, jalanan di antara dua gunung, wala wadian atau menuruni bukit illa wahum ma'ana. Wadi itu artinya lembah. Illa wahum ma'ana, melainkan mereka yang berada di Madinah yang enggak ikut perang, mereka bersama kami dalam urusan pahala. Habasahumul uzru, mereka ditahan oleh uzur. Uzurnya itu sakit atau urusan yang lain. Wa an Sayyidina Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadhtuha fataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadha ya Ma'an. Rawahul Imamul Bukhari. Dari sahabat Sayyidina Abi Yazid. Abu Yazid apa kemarin namanya? Abu Yazid apa namanya? Kunyah. Abi Yazid. Ma'an, nama aslinya itu Ma'nu bin Yazid. Ma'an, nama bapaknya Yazid. Nah ini dia nih, nama bapaknya Yazid. Dia pakai nama bapaknya untuk kunyahnya. Beliau namanya Ma'nun, bapaknya Yazid. Pakai nama bapaknya untuk kunyah Abu Yazid. Padahal Abu Yazid harusnya si Akhnas. Iya, Akhnas kan kakeknya. Kakeknya punya anak namanya Yazid. Ada orang namanya Ma'nun, bapaknya namanya Yazid, kakeknya namanya Akhnas. Akhnas punya anak siapa? Yazid. Yang harusnya namanya Abu Yazid siapa? Kakeknya kan, karena anaknya si Yazid. Nah tapi beliau pakai nama bapaknya, kayak aneh nama bapaknya itu Salman. Aneh pakai kunyahannya itu aneh minta sama Syekh Maher. Syekh minta kunyah gitu. Beliau bilang kan belum punya anak gitu kan. Ya udah terserah antum gimana kek. Karena sunnah, ngambil kunyah itu sunnah. Ente bikin sendiri aja, tulis di kitab ente masing-masing misalnya. Ya udah nama bapak ente siapa? Salman. Ya Abu Salman gitu. Paham? Harusnya pakai Abu Salman itu kakek aneh. Karena nama anaknya Salman. Kakek aneh punya anak namanya Ini dia, Abu Yazid. Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa, nah si Ma'nun ini Ma'an wa abuhu, dan bapaknya, siapa bapaknya? Yazid. Wa jadduhu, dan kakeknya, siapa kakeknya? Al-Akhnas. Sahabiyun, mereka semuanya sahabat. Kok pakai dijelasin sih sama Imam Nawawi? Ya harus dijelasin karena jarang orang yang 3 generasi sahabat, jarang. Biasanya 2, dia sama bapaknya, kakeknya enggak sahabat. Contohnya kayak Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah sahabat, Sayyidina Umar bapaknya Sayyidina Umar sahabat bukan? Bukan. Sayyidina Umar bin Khattab, bapaknya bukan sahabat. Sayyidina Utsman bin Affan, bapaknya bukan sahabat. Kalau bapaknya sahabat radhiyallahu anhum harusnya. Iya. Tapi anak-anak sahabat, ya sahabat juga. Jadi anak bapak sahabat. Tapi kalau sampai kakeknya sahabat jarang. Ada tapi jarang. Nah, di antara yang jarang ini termasuk namanya Abu Yazid Ma'ni bin Yazid ibn al-Akhnas. Dia bapaknya, kakeknya sahabat. Iya. Qala kana Abi Yazid, kana Abi adalah bapak saya. Siapa bapak saya? Ya.
Dengerin, perhatiin nih biar ente otak ente kepake dikit-dikit. Jadi disuruh mikir, bapaknya siapa, kakeknya, anaknya, aglab gitu. Karena abi adalah bapak saya yaitu Yazid. Jadi Yazid apa? I'rabnya Yazid apa? I'rabnya Yazid apa? Badal. Iya. Karena abi Yazid. Atau ataf bayan. Ataf bayan atau badal. Sama aja lah. Karena abi Yazid adalah bapak saya yaitu Yazid, akhraja dananira yatasaddaqu biha, mengeluarkan sebagian uang. Jadi bapaknya orang kaya mungkin, atau bapaknya punya duit lah anggap. Yatasaddaqu biha, pengen sedekah. Pengen sedekah, kemana sedekah ya? Fawada'aha inda rajulin fil masjid, maka dia nitip kepada orang yang ada di masjid. Dia bilang mungkin gini sama orang yang di masjid, Pak, atau bang, atau mungkin panitia zakat mungkin di masjid atau marbotnya, tolong sedekahin ini uang saya gitu. Jadi dia bapaknya ini si Yazid, beliau Sayyidina Yazid, beliau nitip uang kepada yang ada di masjid buat disedekahkan. Bukan buat yang ada di masjid, bukan, tapi nitip sama yang di masjid. Kemudian apa yang terjadi? Fa wada'a inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha. Maka saya tahu nih, bapak saya mau sedekah, nitip sama orang di masjid. Saya samperin dah. Orang yang dititipin sedekah disamperin sama siapa? Sama Sayyidina Ma'an. Datengin orangnya, tanya, tadi bapak saya kesini ya? Iya. Ngapain? Ini nitip uang buat sedekah. Jadi sini buat saya aja. Begitu. Iya. Kenapa yang mau buat kamu? Saya berhak buat sedekah. Saya nggak punya duit soalnya. Diambil. Duit bapaknya yang dititipin buat sedekah, diambil sama anaknya. Buat saya aja dah, saya nggak punya duit, bapak nih gimana sih? Itu mungkin sedekah buat orang lain, anaknya kelaparan gitu. Fa'ataitu biha fa'akhadtuha, saya ambil itu uang yang dititipin oleh bapak saya kepada orang yang di masjid. Fa'ataituhu biha, maka saya datengin bapak saya dengan uang tersebut. Maksudnya, Pak, ini uang kamu kan? Iya, ini buat saya aja. Gitu maksudnya. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Maka bapaknya bilang, ma iyyaka aradtu, saya bukan kamu yang saya maksud buat disedekahin. Saya pengen orang lain yang menerima sedekah saya, yang menerima uang saya. Barangkali di sana ada yang lebih membutuhkan, barangkali ada yang perlu atau segala macam. Wallahi ma iyyaka aradtu. Wallah, demi Allah, ma iyyaka, kamu bukan yang saya inginkan untuk menerima uang pemberian saya. Kata bapaknya, fa khazamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadu, boleh gak sih sebenarnya ngambil sedekah dari bapak? Iya, lebih pantas bapak ngasih anak atau anak ngasih bapak? Hah? Lebih pantas mana? Bapak ngasih anak apa anak ngasih bapak? Lebih pantas mana? Tergantung umur. Kalau bapaknya masih gagah, anaknya masih kecil kayak Toha, ya dikasih, anaknya dikasih uang, nggak sedekah kepada anaknya, ya ngasih nafkah. Tapi kalau bapaknya udah tua, anaknya udah gagah, siapa yang ngasih sekarang? Anaknya gantian. Anaknya nggak mau ngasih, bodo amat, bapak sih pak, makanya pak kerja, pak lalu. Iya, ente siapa yang gedein? Bapak ente yang gedein. Sekarang bapaknya udah tua, nggak mau dikasih makan, nggak mau dinafkahin. Kalau udah tua ya udah gantian. Ini enggak, masih udah tua, masih dimintain bapaknya. Pak, ada duit gak pak? Bapaknya udah tua banget. Udah umurnya 120 tahun. Pak, ada duit gak pak? Ada duit, matamu ada duit. Iya, gantian. Jadi tergantung siapa yang paling pantas, bapak ngasih anak atau anak ngasih bapak, tergantung umurnya. Tapi jarang bapak minta sama anaknya, jarang ya. Biasanya bapaknya diam aja, harusnya anaknya tahu diri. Wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan engkau yang saya inginkan untuk menerima sedekah saya. Fa khasamtu, maka saya ngadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau Nabi memberikan jawaban, laka ma nawaita ya Yazid, kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Kamu niat apa Yazid? Niat apa?
saya niat sedekah, biar apa? Biar dapat pahala. Ya udah dapat pahala. Siapakah yang nerima? Gitu. Iya. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan engkau wahai Ma'an anaknya, ma akhadta, kamu mendapatkan apa yang kamu ambil. Kamu ambil apa? Ambil sedekah. Karena kamu mengambil dengan hak, artinya emang sesuai prosedur sedekah. Ya udah, nggak apa-apa, diterima, ambil aja, makan aja harta yang kamu ambil tadi barusan, karena memang kamu berhak. Nitip siapa aja, kebetulan anaknya yang ngambil, ya udah, iya, dapat. Rawahul Imamul Bukhari. Nah ini tentang niat juga kan, masih tentang niat. Jadi kita sedekah misalnya, sedekah sama orang kan banyak ya, video-video di YouTube kan. Ada orang ngasih ke pengemis gitu kan, atau ngasih tukang sapu jalanan, Pak, ini Pak, ada uang sedikit sama makanan. Kata tukang sapunya, iya, makasih. Ya makasih, duitnya diambil, makanan diambil, sapunya ditaruh, topinya ditaruh, dibuka bajunya, masuk Lamborghini dia. Ya, ternyata yang orang Anda sedekahin orang kaya. La haula wala quwata illa billah. Makanannya dikasih orang lagi. Dikasih orang, buat ente dah ya. Ini mau pulang dulu. Din, pataunya Lamborghini dia punya. Ya. Yang sedekah pakai Innova. Yang disedekahin pakai Lamborghini. Akhirnya dikasih lagi, kasih orang lagi, tukang pel mungkin atau tukang sapu lagi misalnya. Oh iya, makasih ya, diambil. Nggak taunya di mana ada helikopter datang. Ya lebih kaya lagi dia. La haula wala quwata illa billah. Katanya punya Innova, gini amat hidup ya. Salah sasaran sedekahan? Enggak salah sasaran, dapat pahala tetap. Atau sedekah sama orang yang pelit, ya tetap dapat pahala. Atau sedekah nggak taunya orang Kristen, dapat pahala tetap. Kita nggak niat aja, kadang-kadang kita nanam pohon misalnya, nanam pohon paya capek-capek, udah pengen dipetik, ya dimakan sama kelelawar, sama kalong. Lah, ya dapat pahala. Walaupun bukan kita yang makan, aneh pengen sedekahin ke si anu, nggak dapat pahala juga. Buat hewan kayak yang makan, tetap dapat pahala, karena kita udah niat sedekah. Wa an Sayyidina Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil 'asharatil mashhudi lahum bil jannah. Radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'am hajjatil wada' min waj'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thulutsai mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah faqala la qultu fathuluthu ya Rasulullah qala athuluthu wa thuluthu kathir au kabir innaka antadhara warathatak aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdadta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharuna Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum 'ala a'qabihim lakinil ba'isu Sa'd bin Khawlah yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata di Makkah muttafaqun alaih. Panjang hadisnya ya. Kalau aneh suruh hafalin mau gak? Gak mau. Dari sahabat Sayyidina Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi Sa'd bin Abi Waqqas termasuk, atau nama bapaknya Malik, nama beliau Sa'd, kunyahnya Abu Ishaq. Nama beliau Sa'd bin Abi Waqqas. Abu Waqqas kunyahnya bapaknya. Siapa bapaknya? Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah. Oh panjang. Radhiyallahu anhu ahadil 'asharati al-mashhudi lahum bil jannah. Salah seorang di antara 10 yang disaksikan oleh Rasulullah masuk surga. Jadi ada 10 orang masuk surga dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siapa beliau yang 10 orang itu? Di sini ada di kitab ini. Zainuddin Al-Iraqi mengatakan wa afdalu ashabin nabi makanatan wa manzilatan man busyiru bijinani Sa'idun, Zubairun, Sa'dun, Utsman, Amir, Ali bin Auf, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha, Al-Imran, Al-Umaran. Catat, jadi ada 10 orang, atau udah tahu kali ya, al-asyara mubasysyiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga siapa? Hah? Siapa? Yang 4 pertama itu khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. 6-nya lagi siapa? Namanya Sittatul Baqun, sisa yang 6. Siapa beliau? Sayyidina Sa'id, yang pertama Sayyidina Sa'id bin Jubair atau Sa'id, ini lupa no. Sayyidina Sa'id, intinya Sayyidina Sa'id. Siapa bapaknya lupa nih. Sa'id bin Jubair apa siapa gitu. Sayyidina Sa'id, yang kedua Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Sayyidina Sa'id, yang kedua Sayyidina Zubair. Yang ketiga Sayyidina Sa'ad, ini Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad. Yang keempat Sayyidina Amir pakai ainnya panjang. Amir. Yang kelima Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah satu saudagar kaya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang keenam Sayyidina Talha. Itu 6. 4-nya lagi tadi. 4 Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jadi 4 pertama itu khulafaur rasyidin. Kemudian yang 6-nya Sayyidina Sa'id, Sayyidina Zubair, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Amir, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sama Sayyidina Talha. Beliau sudah dijamin masuk surga. Enak dong, gak usah ibadah lagi. Enggak, justru orang yang dikatakan oleh Rasulullah pasti masuk surga malu. Kenapa malu? Saya pantas emang masuk surga. Ente pantas masuk surga? Hah? Pantas gak ente masuk surga? Oh, masih maksiat kok. Masih malas sholat, masih malas ibadah, masuk surga. Anda ngomong buat diri Anda sendiri. Iya. Begitu juga mereka. Kalau kita yang dibilangin kamu pasti masuk surga, nggak mau ibadah lagi. Kalau orang-orang pilihan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kamu bakal masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'id fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad fil jannah, Amir fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha fil jannah. Disebutin 10-10-nya. Mereka yang disebutin namanya bakal masuk surga malu, langsung nunduk. Saya pantas masuk surga. Maka lebih giat lagi ibadahnya. Kalau kita rasa-rasanya nggak pantas ya, iya nggak pantas masuk surga. Orang ibadahnya males-malesan, terus juga gagal lama lagi hidupnya, cuma 60 tahun mungkin atau 70 tahun. Habis itu meninggal, masuk surga selama-lamanya, pantas gak? Nggak pantas. Ente punya duit 2.000 nih, masuk Alfamart, ngambil Silver Queen 5, ngambil es krim 10, boleh gak? Punya duit ente 2.000 doang. Atau ente punya duit 10 juta, ente punya duit 10 juta misalnya. Datang ke hotel bintang 5 yang 1 malam 5 juta. Bayangin, 1 malam 5 juta. 1 malam tidur 5 juta. Merem doang 5 juta. Akhirnya ente punya duit 10 juta. Berapa malam? 2 malam kan? Habis bayar ini 10 juta. Tidur sehari, tidur 2 hari. Hari ketiga masih boleh tidur? Masih boleh di hotel?
diapain? Diusir. Pak silakan keluar Pak. Atau kalau mau ya ulang lagi, daftar lagi atau segala macam prosedur lagi. Kan saya udah bayar 10 juta. Ya 10 juta buat 2 malam. Sekarang kita masuk surga. Berapa yang ente bayar buat surga? Pantas gak masuk surga? Ibadah yang kita kerjain sekarang cuma 60 tahun itu udah dipotong sebelum baligh, udah dipotong maksiat, udah dipotong malas-malesan. Masuk surga selama-lamanya. Kata malaikat, kurang ajar nih manusia. Masuk surga pengen lama-lama. Iya, atau sedekah 2.000, semoga masuk surga. Bismillah, masuk surga. 2.000 mau masuk surga. Iya, malu gak? Pantas gak masuk surga? Enggak pantas. Minta aja nggak pantas, tapi karena Rasulullah SAW yang nyuruh kita buat minta sorga, maka kita boleh minta sorga. Padahal boleh gak minta sorga? Pantas gak? Nggak pantas padahal. Tapi karena disuruh ya udah mau gimana lagi? Iya disuruh oleh Rasulullah SAW minta sorga. Salul jannah, mintalah sorga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk ahli surga. Walaupun amalan kita sedikit, tapi dengan kita cinta kepada para sahabat sama orang-orang soleh, kita termasuk di antara mereka. Almar'u ma'aman ahabba. Orang bersama orang yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.